wabarakatuh. Salam literasi. Teman-teman, banyak pelajaran yang kita peroleh dari membaca buku. Oleh karena itu, saya suka membaca. Semoga teman-teman juga suka membaca ya. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Satya Negara, kelas 6 MI Istiqomah Sambas Purbalingga. Kali ini saya akan mengulas buku yang berjudul Joko Dolok. Kesan pertama melihat buku ini langsung ingin membacanya karena judulnya yang singkat membuat saya penasaran. Di halaman sampul depan terdapat sebuah gambar Joko Dolok. Belum ada sinopsis di halaman belakangnya dan hal ini malah membuat saya semakin penasaran. Dan ternyata isi ceritanya mengandung pesan moral dan seru sekali alurnya. Apalagi ya, buku ini dilengkapi ilustrasi keren pada setiap bagian ceritanya. Huruf yang dipakai enak dibaca, bahasanya mudah dipahami, dan tiap halaman diberi hiasan atas bawah. Menarik sekali, bukan? Saya beri bintang 5. Wow, penasaran kan? Joko Dolok adalah cerita rakyat dari Jawa Timur. Terima kasih Kak Dian Rusmiati karena telah menulis buku ini, Kak Doni sebagai penyunting, Kak Luki Sanjaya ilustrator, dan penata letak Kak Asep. Buku ini diterbitkan pada tahun 2016 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini merupakan buku setingkat kelas 4, 5, dan 6. Terdiri dari 63 halaman dan dapat diperoleh secara gratis loh di laman budi.kemdikbud.go.id. Gratis loh teman-teman. Ayo kita ulas buku ini. Cerita Joko Dolok mengisahkan seorang putri cantik jelita bernama Dewi Purbawati, putri satu-satunya Adipati Jayangrana yang memimpin di Kadipaten Surabaya. Banyak pangeran yang ingin melamarnya, termasuk Pangeran Situbondo dari Madura dan Pangeran Jakataruna dari Kediri. Keduanya diberi syarat oleh Adipati Jayangrana untuk menghijaukan daerah barat Surabaya untuk dijadikan pemukiman tanpa harus merusak tumbuhan yang ada. Mudah atau sulit ya? Pangeran Situbondo bekerja keras untuk membuka lahan, akan tetapi Jakataruna berbuat licik dengan menghasut Joko Jumput. Kira-kira siapa ya Joko Jumput? Joko Jumput adalah anak Bokbirah yang hidup di desa terpencil di mana mereka berdua akan membuka lahan. Joko Jumput, kalau ada yang ingin membabat habis hutan ini, apa yang akan kamu lakukan? Hutan seluas ini akan dijadikan permukiman, sehingga kamu dan Bokmo tidak bisa lagi mencari bahan untuk meramu jamu. Hasut Jakataruna. Jakataruna pun berhasil menghasut Joko Jumput untuk mengalahkan Pangeran Situbondo. Dalam sebuah perkelahian, Joko Jumput mengalahkan Pangeran Situbondo dengan senjatanya yang bernama cemetilanan. Apa yang kamu bawa itu Joko Jumput? Itu hanya mainan anak kecil. Mana mungkin bisa mengalahkanku, kata Situbondo dengan sombongnya. Joko Jumput pun mengayunkan cemetinya ke kaki Pangeran Situbondo. Seketika itu tubuh Pangeran Situbondo jatuh roboh mencium tanah. Setelah kekalahan Pangeran Situbondo, Jakataruna tiba-tiba datang dari balik semak-semak bermaksud ingin mengambil ikat kepala milik Pangeran Situbondo. Taruna pun menuju ke Kadipaten Surabaya untuk menemu Pangeran Adipati Jayangrana dan Dewi Purbawati. Kemudian ia mengaku bahwa dialah yang telah mengalahkan Pangeran Situbondo. Wah, bagaimana ini ya? Tenang. Di akhir cerita ini, akhirnya kebohongan Jakataruna terbongkar. Saat Adipati Jayangrana bertanya, mengapa dia berbohong? Dia diam saja. Adipati merasa jengkel dan geram. Jawablah Jakataruna, kamu membisu seperti patung saja. Setelah berucap demikian, tubuh Jakataruna mengeras dan tidak bergerak seolah-olah berubah wujud seperti patung. Kemudian patung itu dikenal dengan sebutan Joko Dolok. Teman-teman,
cerita ini mengajari kita untuk berbuat jujur dan tidak berbuat kebohongan. Pada akhirnya kebohongan itu pun akan terungkap juga. Seperti peribahasa mengatakan, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya akan tetap tercium juga. Kita harus bekerja keras mencapai sesuatu dengan usaha kita sendiri. Contohnya, kita tidak perlu mencontek pada saat mengerjakan asesmen. Mari kerjakan sendiri. Serta ini juga mengajarkan kepada kita untuk menghargai orang lain dan tidak boleh sombong. Saat berada di sekolah, saling menghargai sesama ya. Bahasa Inggrisnya no bullying. Teman-teman, secara keseluruhan buku ini menarik untuk dibaca, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, memiliki pesan moral yang bagus. Jadi buku ini bagus untuk dibaca. Apalagi bagian adu kekuatan, itu sangat seru. Penasaran kan? Ayo baca. Nah, selanjutnya kita juga bisa baca buku cerita rakyat lainnya di laman berikut. Ayo teman-teman baca Budi, buku digital, kapanpun dan dimanapun, gratis pula. Terima kasih karena sudah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.